Oke, nama Jeffrey Epstein. Kayaknya semua orang udah pernah denger ya. Tapi kali ini kita nggak akan bahas ini kayak cerita true crime biasa. Bukan. Coba kita lihat ini dari sisi lain. Sebagai sebuah studi kasus bisnis. Ya, bisnis yang super mengerikan. Kita akan bedah gimana sih satu orang bisa membangun sebuah sistem kekuasaan yang monster banget dengan produk inti berupa pemerasan. Kutipan ini yang didasari fakta-fakta hukum langsung nunjukin skala operasinya Epstein. Ini bukan kejahatan biasa, teman-teman. Ini adalah industri. Sebuah industri kejahatan yang terorganisir, dibangun di atas penderitaan, dan dirancang khusus buat mengendalikan orang-orang yang harusnya nggak bisa dikendalikan. Nah, ini dia misteri utamanya. Gimana ceritanya seorang penipu yang rekam jejaknya tuh banyak gagalnya, bisa megang kartu truf buat presiden, pangeran, sampai miliarder teknologi. Jawabannya ada di model bisnis 3 fase yang dia bangun dengan sangat licik. Ayo, kita bedah satu persatu. Oke, fase pertama, modal. Semua bisnis kan butuh itu. Tapi modal awal Epstein itu bukan datang dari investasi yang jenius, tapi dengan menjadikan dirinya sendiri semacam anjing penjaga buat seorang miliarder. Pertama-tama, kita harus hancurin dulu mitosnya. Media sering banget gambarin dia sebagai investor jenius. Itu salah total. Sejak awal karirnya, bakat Epstein yang sebenarnya itu cuma satu, menipu. Bahkan ada istilahnya loh buat dia, failing upward. Orang yang gagal terus, tapi anehnya, posisinya malah makin tinggi. Dan inilah ikan paus pertama yang berhasil dia pancing. Leslie Wexner, salah satu orang terkaya di Amerika waktu itu, dialah sumber modal awalnya Epstein. Hubungan mereka berdua ini adalah kunci buat ngerti gimana semua kegilaan ini dimulai. Dan ini bagian yang paling gak masuk akal dari hubungan mereka. Power of attorney. Wexner ngasih dia surat kuasa penuh. Artinya apa? Artinya Epstein bisa literally ngapain aja pakai nama Wexner. Mau tanda tangan cek? Bisa. Jual properti? Silahkan. Bahkan minjem duit atas nama Wexner pun nggak perlu izin sama sekali. Bayangin aja, dia itu kayak dikasih kunci ke seluruh kerajaannya Wexner. Terus apa imbalannya? Apa yang Epstein tawarin? Dia memposisikan dirinya sebagai the fixer, alias si penyelesai masalah. Dia yang nanganin semua kerjaan kotor, dia yang ngintimidasi lawan bisnis, dan yang paling penting, dia jago banget ngakalin pajak. Dia ngebangun struktur keuangan yang super ribet, biar Wexner bayar pajaknya sekecil mungkin. Nah, sebagai gantinya, Epstein dapat akses ke semuanya, rumah, jet pribadi, dan uang tunai tanpa batas yang jadi dana operasional dia. Oke, duit udah di tangan, Epstein masuk ke fase kedua. Dia sadar uang aja nggak cukup. Dia perlu membeli sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu legitimasi dan reputasi. Epstein tahu punya jet pribadi dan rumah mewah cuma bikin dia kelihatan kayak orang kaya baru. Buat masuk ke lingkaran elit intelektual dan teknologi, orang-orang yang nggak butuh duitnya, dia harus ganti citra dari manajer keuangan misterius menjadi seorang dermawan yang baik hati. Dan ini strateginya yang paling cerdik sekaligus jahat. Dia pakai sains sebagai kedok. Caranya? Pertama, donasi jutaan dolar ke universitas top kayak Harvard dan MIT. Terus, danai riset-riset yang aneh atau kontroversial. Nah, sebagai imbalannya, dia cuma minta satu hal, akses. Akses ke konferensi eksklusif, dan yang paling penting, minta dikenalin ke nama-nama besar di dunia sains. Lihat deh slide ini. Ini nunjukin betapa beraninya metode Epstein. Dia nggak cuma nawarin uang, dia nawarin sesuatu yang bahkan orang sekelas Bill Gates nggak bisa beli. Hadiah Nobel. Dengan memangsa ego orang-orang paling berkuasa di planet ini, reputasi Epstein yang busuk itu langsung bersih seketika di mata dunia. Nah, sekarang kita sampai di jantung dari semua ini. Uang dan koneksi yang dia kumpulin itu ternyata cuma infrastruktur buat bisnis utamanya. Mari kita lihat apa sih produk inti dari mesin gelapnya Epstein? Kalau kita lihat dari dokumen pengadilan dan log penerbangan, ini bukan teori konspirasi ya. Kita bisa lihat jaringannya yang ngeri banget. Ada Pangeran Andrew yang kayaknya jadi pion yang berguna. Ada Bill Clinton yang terbang puluhan kali pakai jet Epstein dengan alasan filantropi. Ada juga Donald Trump yang ngaku temenan sama dia di majalah. Mereka semua, entah bagaimana, masuk ke dalam orbitnya. Jadi, gimana cara dia ngejebak mereka semua? Gampang. Dia menciptakan sebuah umpan yang sempurna. Jebakan madu atau honeypot dalam bentuk surga dunia, pulau pribadinya. Nah, ini nilai jualnya.
Buat para elit, ini Epstein nawarin sesuatu yang nggak bisa mereka beli di tempat lain. Privasi total. Sebuah tempat yang bebas hukum, di mana mereka bisa jadi diri mereka yang paling gelap tanpa takut ketahuan. Mereka pikir mereka aman. Tapi inilah kenyataan pahitnya. Janji privasi itu cuma omong kosong. Pulau itu ternyata dipenuhi sistem pengawasan tersembunyi yang super canggih. Setiap kamar tidur, setiap ruang pijat, semuanya ada kamera dan mikrofonnya. Setiap fantasi gelap mereka, setiap perbuatan ilegal mereka, semuanya direkam. Diam-diam. Jadi, sekarang kita ngerti kan, produk inti dari bisnis Epstein ini ternyata bukan duit atau koneksi. Produk utamanya adalah kompromat. Ini istilah dari Rusia yang artinya materi atau bahan yang bisa dipakai buat memeras. Seluruh pulau yang katanya surga privasi itu cuma pabrik. Pabrik yang dibangun dengan satu tujuan, ngumpulin bukti yang bisa menghancurkan hidup orang-orang paling berkuasa di dunia. Dan itulah kartu as dia, itulah senjatanya. Epstein memang udah mati. Tapi ceritanya nggak selesai sampai di situ. Kematiannya justru membuka borok yang jauh lebih besar dan lebih parah. Sebuah penyakit sistemik yang membiarkan orang kaya dia bisa beroperasi selama puluhan tahun. Angka ini, $419 juta. Ini adalah total denda yang dibayar sama JP Morgan dan Deutsche Bank. Kenapa? Karena mereka terbukti secara sadar ikut memfasilitasi transaksi-transaksi haram Epstein. Mereka tahu ada yang aneh, tapi mereka milih diem demi profit. Ini bukti keterlibatan institusi raksasa. Dan tentu aja, kematiannya sendiri penuh keanehan. Laporan resminya bilang bunuh diri, tapi kebetulan banget kamera CCTV di selnya rusak dan 2 penjaganya ketiduran. Ini bikin banyak orang curiga. Jangan-jangan Epstein itu cuma gejala dari penyakit yang lebih besar. Dan sistem yang melindunginya mungkin masih aktif sampai sekarang. Jadi, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sini adalah penyakit sebenarnya itu bukan cuma satu orang bernama Epstein. Penyakitnya adalah sistem kita sendiri. Sistem di mana uang dan kekuasaan bisa membengkokkan hukum, di mana bank-bank besar tutup mata demi keuntungan, dan di mana ada pemikiran mengerikan bahwa kalau kamu sudah cukup kaya, moralitas itu jadi pilihan. Analisis ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang cukup bikin merinding. Epstein mungkin sudah nggak ada, tapi apakah sistem yang dia manfaatkan ikut mati bersamanya? Atau jangan-jangan ada Epstein-Epstein lain di luar sana yang masih menjalankan mesin pemeras serupa di dalam bayang-bayang menunggu untuk terungkap? Jawabannya mungkin lebih menakutkan dari yang kita kira.